Kami ada di panggung ini tahun 2018 dan tahun 2023 dikasih kesempatan untuk membawa kabar baik apa yang sudah dan sedang kami kerjakan kurang lebih 5 tahun terakhir. Saya Diki Senda, saya adalah seorang penulis sastra, pegiat komunitas dan pegiat pangan dari komunitas Lakotku Jawas, satu inisiatif, satu gerakan warga yang datang dari satu desa kecil di Pegunungan Molo di Timur Tengah Selatan NTT. Presentasi saya hari ini, saya bilang surat-surat dari Molo. Ini surat cinta yang saya bawa dari Bapak Mama, kakak adik semua yang ada di desa Teftop. Dan kami mau bawa surat cinta ini untuk Bapak Mama, kakak adik, teman-teman semua yang ada di sini. Ini adalah jalan panjang dari bagaimana kami membangun kekuatan sipil, membangun kekuatan berbasis kampung, berbasis warga. Saya sebagai salah satu anak muda yang kemudian memilih untuk pulang kampung dan membangun gerakan bersama dengan teman-teman yang ada di kampung di Timur Tengah Selatan. Sebagaimana lari maraton, ini jalan yang panjang untuk membangun kekuatan warga, kekuatan sipil. Kami berangkat dari semangat keberlanjutan, bagaimana orang-orang muda, saya tidak sendiri, ada banyak sekali anak-anak muda yang memutuskan untuk pulang kampung, memutuskan untuk membangun kampung dengan kekuatan-kekuatan warga. Yang kami lakukan adalah bagaimana kerja arsip. Tadi banyak kali kita sudah membahas bagaimana kekuatan data, kekuatan narasi itu diperjuangkan, itu dilakukan. Dan yang kami kerjakan adalah melakukan kerja-kerja pendokumentasian dan pengarsipan pengetahuan lokal, terutama pengetahuan yang ada di Molo. Mengapa Lakotku Jawas? Sebagai seorang penulis sastra, saya dan juga saya bertemu dengan banyak anak muda Timor lainnya yang merasa bahwa kayaknya kami mengalami krisis identitas. Mau dibilang anak Timor yang kuat secara akar kultur budaya, kami tidak punya akar yang kuat. Mau dibilang modern juga kami gagap. Jadi kami adalah generasi-generasi yang sebenarnya ada di antara itu. Dan dari situ sebenarnya saya sebagai seorang penulis juga menemukan misalnya mau mengetahui pengetahuan tentang Timor, saya dan teman-teman harus mengakses ke perpustakaan Leiden di Belanda misalnya. Pengetahuan-pengetahuan lokal. Dari situ sebenarnya Lakotku Jawas lahir sebagai satu inisiatif bagaimana pengetahuan-pengetahuan lokal itu dikerjakan dan diarsipkan oleh warga untuk kepentingan di kampung itu sendiri. Kerja-kerja yang kami lakukan adalah mengarsip pengetahuan lokal bersama dengan komunitas Lakotku Jawas. Tahun 2016 kami lahir dengan satu semangat bahwa ini akan jadi satu ruang yang baik bagi anak-anak muda untuk bergiat bersama, bersolidaritas, berangkat dari kerja-kerja yang dilakukan di kampung. Kami di Lakotku Jawas juga beruntung diajak oleh British Council pada saat itu tahun 2018 karena punya pengalaman bagaimana kerja-kerja yang kami lakukan adalah mengaktifkan ruang-ruang kebudayaan yang hilang di kampung sehingga pada saat itu berangkat ke UK untuk juga bertukar pengetahuan dengan kawan-kawan dari berbagai negara tentang bagaimana ruang-ruang kewargaan itu diaktifkan lewat program Driver for Change dari British Council. Dan pada tahun itu juga kami senang sekali akhirnya bertemu dengan teman-teman dari Bakti yang juga melihat bagaimana keniscayaan dari kerja-kerja kebudayaan, kerja-kerja literasi dan pengetahuan yang dilakukan oleh orang-orang muda dari kampung. Sehingga kemudian kami adalah salah satu bagian dari Praktik Cerdas Forum Kawasan Timur Indonesia tahun 2018. Ini adalah salah satu yang kami kerjakan 7 tahun terakhir adalah sebenarnya membangun kekuatan sipil dengan pendekatan ekosistem warga aktif atau active citizens. Di mana sebagai generasi muda dan sebagai anak muda yang melihat adik-adik saya juga kurang mendapat ruang untuk bersuara, ruang untuk aktif, bertumbuh, maka kami mengembangkan satu model yang sangat kontekstual di desa kami yaitu ekosistem warga aktif ini. Di mana anak, generasi muda, orang muda dan remaja menjadi titik tengah dari gerakan, menjadi titik tengah dari ekosistem ini. Ruang-ruang ini tentu saja tidak akan berdiri kalau tidak didukung dengan stakeholder lain yang mendukung itu. Gereja, sekolah, orang tua, tokoh adat, pemerintah desa, NGO, LSM,
aktivis, teman-teman relawan, seniman adalah orang-orang atau pihak-pihak yang selama ini bekerja bersama kami membangun semangat itu di mana anak bukan saja menjadi titik tengah, generasi muda bukan saja menjadi titik tengah, tapi juga menjadi titik di mana mereka mampu bersuara atau menyatakan pendapat dan pemikirannya. Kami mengawali gerakan kami tahun 2016 lewat gerakan literasi. Saya sedih waktu itu pulang ke kampung dan melihat bahwa adik-adik saya sampai SMP belum bisa membaca dengan lancar. Sehingga gerakan yang kami bangun sampai hari ini adalah membangun perpustakaan warga sebagai ruang bersama. Dan dalam perjalanan ternyata ruang membaca atau mengakses buku-buku bermutu, buku-buku yang terkurasi dengan baik itu saja tidak cukup. Sehingga kemudian kami juga mulai mengembangkan model bagaimana warga dilibatkan dalam kerja-kerja arsip dan pendokumentasian pengetahuan lokal. Karena berangkat dari persoalan yang tadi saya sebutkan di awal. Salah satu pendekatan yang kami lakukan adalah model residensi di komunitas. Karena kami sadar bahwa kami punya keterbatasan terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan banyak dukungan, sehingga model residensi warga melibatkan teman-teman peneliti, aktivis, seniman yang datang dan tinggal bersama dengan kami, itu menjadi satu ruang baru di desa bagaimana kerja-kerja kebudayaan, literasi dan pendidikan itu dikembangkan bersama-sama. Kami kemudian mengajak anak-anak berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar komunitas, mengembangkan model kolaborasi yang ternyata nyambung dengan apa yang dibutuhkan hari ini oleh kurikulum Merdeka Belajar. Kami sudah memulai kolaborasi itu dengan sekolah bagaimana kurikulum Merdeka Belajar itu bisa diaktifkan kolaborasi antara komunitas dan sekolah-sekolah. Kelas menulis kreatif lahir dan juga mendorong anak-anak muda, remaja-remaja untuk terlibat dalam kerja-kerja arsip, pendokumentasian, pengetahuan lokal di kampung. Setelah terkumpul begitu banyak pengetahuan-pengetahuan lokal, ternyata kami juga baru bisa mengolah itu kemudian. Bahwa ternyata ada kebutuhan untuk mengembangkan ruang pendidikan alternatif bagi warga, sehingga kami mengembangkan namanya Skolta Molok, Tabayana Monit Neo Alekot, untuk menjadikan hidup lebih baik dalam bahasa Dawan. Itu adalah ruang pendidikan warga. Setiap bulan 2 kali pertemuan kami mengundang tokoh-tokoh adat, seniman, artisan tenun dan lain-lain, mama-mama, bapak-bapak yang punya pengetahuan dan kearifan untuk datang ke kelas itu dan membagi pengetahuan itu buat anak-anak, orang muda dan warga pada umumnya. Ruang pendidikan kontekstual. Kemudian pengetahuan-pengetahuan yang terkumpul dari kerja-kerja arsip itu kami juga kembangkan sebelum COVID, yaitu model heritage trail atau gastronomi tour. Karena ternyata dalam kerja-kerja arsip dan pendokumentasian yang kami lakukan, pengetahuan terbanyak yang kami kumpulkan adalah pengetahuan terkait pangan lokal, terkait dengan tradisi pangan. Sehingga kami kemudian mengembangkan itu jadi model gastronomi tour di mana orang bukan saja datang menikmati makanan, tapi juga mereka ajak ke belakang lagi untuk melihat bagaimana ekosistem yang mendukung pangan itu dibangun. Dan kemudian kami juga beberapa tahun terakhir kami mengembangkan satu model food lab, laboratorium pangan berbasis komunitas, yang itu dibangun menggunakan kekuatan sipil. Lewat Twitter kami mengumpulkan lebih dari 30 juta rupiah bersama dengan teman-teman dan warga. Kami membangun food lab ini sebagai ruang kreatif warga. Setiap 2 minggu sekali bapak mama, anak-anak, orang muda berkumpul di food lab itu untuk merespon kekayaan biodiversitas, merespon kekayaan pangan lokal lewat kreativitas, merespon makanan-makanan lokal itu. Dan sampai hari ini makanan-makanan yang kami kemudian punya satu program kecil pemberian makanan tambahan, dan makanan yang diolah di food lab itu bisa dibagi ke anak-anak yang ada di perpustakaan. Dan yang terakhir baru saja kami melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa, melakukan kerja pemetaan spasial dan sosial. Ini akan jadi peta spasial dan sosial pertama di Kabupaten TTS untuk desa kami dan untuk kampung tempat kami tinggal. Saat ini 7 tahun berlalu kami bekerja sudah lebih dengan bergiat bersama, bermain bersama sudah lebih dari 1.000 anak-anak yang ada di 4 desa yang ada di Kecamatan Molo Utara. Punya kelas menulis sudah 5 angkatan, kurang lebih ada 45 calon-calon penulis emerging writers dari Molo yang sudah menerbitkan buku-buku, kurang lebih ada 7 buku-buku yang diterbitkan bersama di komunitas. Kami juga sangat penting sekali melihat kaderisasi 7 tahun terakhir. Kami sedang mengkaderkan lebih dari 25 orang anak-anak muda, mereka yang sudah mengikuti Lakwat Pujawas dari usia SD
sekarang beberapa dari mereka mendapatkan dukungan beasiswa untuk melanjutkan studi di Kupang, yang kami bayangkan bahwa 25 orang ini akan menjadi pemikir yang akan menjadi pemimpin di Molo 10, 5 tahun, 20 tahun ke depan. Dan yang terakhir yang kami kembangkan juga adalah model koperasi. Sejauh ini bersama dengan komunitas dan anggota yang ada, kami mengembangkan model koperasi dari unit usaha sosial yang kami kerjakan dan juga dari kerja-kerja riset yang kami lakukan, kolaborasi dengan NGO dan lain-lain. Teman-teman diajak untuk belajar menabung untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan bersama dengan anak-anak, remaja, bapak mama dan orang tua yang ada di sana. Kami sebagai satu inisiatif mandiri yang datang dari warga merasa bahwa salah satu semangat yang mau kami bangun justru adalah semangat kolektif, kerja kolaborasi, solidaritas, kemandirian yang ada di warga itu sendiri. Kami banyak berangkat dari nilai-nilai masyarakat adat yang ada di Molo. Tapi kemudian dalam perjalanan kami juga berhadapan dengan tantangan-tantangan yang lain. Misalnya bahwa hari ini semua menjadi sangat materialistis, alat ukurnya dengan uang tunai. Kemudian ketika bergerak bersama dengan teman-teman di Lakwat Kujawas, kalian punya uang berapa? Karena kami berkegiatan dengan yang di sebelah uangnya ini, berkegiatan dengan sebelah uangnya ini. Itu jadi tantangan bersama bahwa segala sesuatu kalau mau bergerak ada uangnya dulu. Itu menjadi tantangan bagaimana gerakan-gerakan yang harusnya datang dari semangat gotong royong, datang dari nilai-nilai yang sebenarnya sudah hidup dalam masyarakat adat kita, sudah hidup dalam komunitas kita, itu yang jadinya menghilang. Dan itu menjadi satu hambatan yang berarti bagi kami. Di sisi yang lain sebagai anak muda, sebagai orang muda, kami juga masih terus memperjuangkan bagaimana suara-suara kami juga ada dalam forum-forum, entah di gereja, entah di sekolah, entah di pemerintah desa, musyawarah, musrembang desa dan seterusnya. Suara-suara anak-anak, suara-suara orang muda, remaja itu yang masih kurang dan itu menjadi satu tantangan dan hambatan juga bagi kami. Bagaimana itu diperjuangkan bersama. Kami tentu saja juga melakukan banyak trial and error dan proses bagaimana adaptasi secara organik di komunitas itu berlangsung. Salah satu yang kami bangun di Lakwat Kujawas adalah sebagai komunitas warga, sistem yang dibangun itu setara dan kami menolak bentuk-bentuk yang sangat hierarkis. Jadi di Lakwat tidak ada yang memimpin, semua bergerak bersama sebagai koordinator. Kami juga membangun ruang pendidikan kritis bagi anak, perempuan, dan orang muda lewat model sekolah budaya, lewat model pendidikan di perpustakaan, gerakan-gerakan literasi dan kerja arsip dokumentasi di komunitas. Itu juga sebagai bagian dari bagaimana generasi muda Molo hari ini juga membangun kesadaran-kesadaran kritis tentang lingkungan, tentang tempat tinggal, tentang ruang hidupnya. Dan yang terakhir adalah perkuat ekosistem kolektif sebagai warga sipil. Nilai-nilai lokal dari komunitas tempat kami tinggal itu yang diadaptasikan ke dalam program-program yang kami lakukan. Dan yang terakhir di ujung dari presentasi ini saya mau juga menyampaikan beberapa kabar baik yang sementara sedang dan akan kami lakukan beberapa waktu ke depan, yaitu yang pertama kami akan mengembangkan laboratorium pangan kami untuk menjadi satu ruang integrasi semacam kafe pangan lokal, rumah residensi bagi seniman dan peneliti, dan juga ruang lokakarya. Kami membangun model urun dana publik, juga melibatkan urun tenaga, bahan baku, bangunan dan lain-lain bersama dengan warga. Saat ini sudah terkumpul kurang lebih ada 30 juta rupiah dalam waktu 1 bulan. Dan itu yang akan kami pakai sebagai kekuatan bersama untuk membangun gerakan berbasis di kampung. Dan yang berikut adalah kelanjutan dari kerja-kerja kolaborasi kami dengan stakeholder yang ada di kecamatan, di desa. Juga gayung bersambut bahwa pemerintah hari ini punya program kurikulum Merdeka Belajar. Dan itu juga yang selama ini sudah kami lakukan bersama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kami. Anak-anak sementara bersama dengan Lakwat Kujawas mereka belajar kerja-kerja pengorganisasian, mereka magang kecil-kecilan di komunitas kami. Dan dari hasil belajar itu mereka akan presentasikan dalam bentuk festival, pameran arsip dan juga pentas seni di bulan Agustus di kota kecamatan. Dan yang terakhir kami juga punya kesempatan yang sangat baik dari kerja-kerja arsip pengetahuan lokal terutama kerja pengetahuan budaya terkait dengan masyarakat adat. Kami berkolaborasi dengan RMIT di Melbourne. Bulan Oktober nanti akan melakukan satu bentuk residensi bersama 10 penulis dari latar masyarakat adat yang ada di Indonesia, di Asia dan Pasifik dan Australia untuk melakukan residensi di desa kami.
Itu saja kabar baik, itu saja surat-surat dari Molo yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman. Terima kasih, dengan segala hormat kami sampaikan salam buat semua yang ada di sini.